Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini kemarin saya mendapatkan sebuah titipan, ini sebuah amanah dari saudara saya. Ini adalah beberapa pusaka, ini ada satu tas. Ini nanti tak review kepada Anda dalam segmen video ini sobat, keris murah tapi tidak murah. Ini nanti insya Allah untuk di maharnya sangat terjangkau sekali. Nanti mungkin saya review di video berikutnya sobat, karena untuk di video yang ini saya ingin menunjukkan kepada Anda dua buah pusaka. Sebenarnya ini pun juga titipan dari dari beliau, dari saudara saya, tetapi dua buah pusaka ini insya Allah adalah pusaka yang sangat istimewa. Nah seperti apa sih wujud dari pusakanya, kita akan mereviewnya bersama-sama di video kita kali ini sobat. Baik Sobat BMC, sebelum saya ajak Anda untuk mereview dari keris murah tapi tidak murah yang berada di tas ini. Ini ada satu tas, ada beberapa buah pusaka. Ini insya Allah untuk di maharnya sangat terjangkau sekali. Nah sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk mereview dulu dari dua buah pusaka. Ini pun sebenarnya adalah pusaka dari saudara saya, tetapi memang saya sendirikan. Karena apa Sobat? Karena untuk di dua pusaka ini adalah pusaka yang istimewa. Kita akan melihat dulu dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka yang pertama ini untuk di warangkanya adalah warangka Gayaman Jogja. Dan untuk di pendoknya ini adalah pendok bunton sobat. Ini saya nggak tahu kira-kira untuk di bahannya, kira-kira bahan apa ini ya. Yang pasti ini bagus dan juga masih utuh ini sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusaka yang pertama. Sebenarnya gini, beberapa waktu yang lalu sobat, ini ada yang menanyakan kepada saya, Mas punya nggak keris jangkung gitu, seperti itu. Nah kemarin itu saya memang punya keris jangkung, tetapi sama beliau mungkin tidak terlalu mungkin tidak sesuai dengan kriterianya. Nah ini saya mendapatkan dari saya mereview dari saudara saya. Mungkin di antara sobat ada yang suka dengan jangkung yang seperti ini. Ini adalah pamornya sobat. Ini ada dua pamor, yaitu pamor yang pertama adalah pamor Pulo Tirto. Nah ini di bagian atas ini dia Pulo Tirto, dan di bagian bawahnya ini adalah pamor Kul Buntet. Nah ini seperti, dan juga gini, ada juga beberapa dari penonton saya itu juga suka dengan pamor Kul Buntet sobat. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Ini adalah pamornya luar biasa sekali, dapurnya adalah dapur jangkung, dan pamornya adalah Dwi Warno atau Dwi Pamor, yaitu pamor Pulo Tirto dan juga pamor Kul Buntet. Nah kalau Anda melihat sobat, untuk di bilahnya ini bilahnya masih tergolong utuh, dan pusakanya ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Silahkan Anda amati. Mungkin di antara sobat ada yang berkenan dengan pusaka ini, nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya sobat, dan nomor WA saya biasanya selalu berada di video. Jadi kalau Anda menanyakan WA, itu berarti tidak teliti kalau melihat videonya, karena untuk di nomor WA saya ataupun juga Instagram saya itu selalu berada di layar sini. Nah di bagian bawah sini sobat. Nah silakan diamati. Untuk di gonjonya sobat, ini juga ada pamornya, yaitu pamor Mas Kumambang. Nah ini pamornya adalah pamor Mas Kumambang. Untuk di pamor Pulo Tirto ini untuk di tuahnya adalah untuk kerejekian. Jadi hampir sama seperti kayak pamor Wosuta, untuk halal kerejekian, murah sandang pangan, murah dalam mudah dalam mencari rezeki. Dan untuk di Kul Buntet ini berkisar pada hal perlindungan dan juga untuk tolak balak dari sang pemilik pusaka. Nah konon seperti itu dalam tuah pamor sobat. Kalau untuk di Mas Kumambang, kalau nggak salah seingat saya untuk pergaulan. Jadi menjadi seseorang itu yang mudah disukai oleh banyak orang dalam hal segi pergaulan. Karena gini, kalau kita mempunyai pribadi yang supel, yang gampang diterima dimanapun, itu untuk rezeki insya Allah akan gampang sekali kita dapatkan. Karena rezeki itu salah satunya sobat adalah dari pertemanan. Nah dari pembawaan diri kepada masyarakat atau di tempat kerja kita, itu seperti itu. Ini pusakanya luar biasa banget. Nah dapurnya dapur jangkung, pamornya Dwi Warno atau Dwi Pamor, yaitu Pulo Tirto dan juga pamor Kul Buntet. Monggo sekali lagi, jika di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka yang ini, nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya. Untuk di warangkanya pun juga sudah nyandang. Nah
untuk di kayunya saya kurang paham apakah ini masuk di kayu timuhu kira-kira ini sobat. Yang pasti ini pusakanya bagus, warangkanya pun juga bagus ini. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini pun juga warangkanya adalah Gayaman Jogja, tapi untuk di kayunya ini adalah kayu awar-awar. Nah, ini adalah kayu awar-awar ini sobat, dan dia memakai pendok selorok kuningan. Nah, ini seperti ini pun juga utuh, sudah nyandang, dan pusakanya pun juga insya Allah adalah pusaka bagus ini sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, warangkanya bagus loh ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini dapurnya adalah dapur brojol sobat. Nah, dapur brojol kalau kita melihat di sini untuk di pamornya ini ada banyak ya. Jadi kalau kita melihat di bagian atas ini seperti kayak pamor walang sinunduan. Nah, kalau menurut saya lah ya, ini seperti kayak pamor walang sinunduan. Jadi seperti ini. Jadi dia bersambung-sambung kayak gini nih sobat. Nah, kalau di bagian sor-sorannya ini semacam kayak siluet pamor Rojo Gundolo. Nah, ini seperti kayak hewan apa ya? Hewan atau makhluk halus gitu seperti itu. Nah, di bagian atas ini pun juga sama seperti ini, ada kakinya, lalu ini badannya, ini kepalanya. Nah, kalau untuk yang di bagian bawah ini kepalanya, ini ada matanya. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk saya pribadi ini pamornya adalah di bagian sor-soran, ini adalah pamor Rojo Gundolo sobat. Nah, kalau kita melihat untuk di bagian ini, di bagian gonjonya, ini ada pamornya. Nah, ada pamor bulat di bagian tengah-tengah pertemuan antara gonjo dan juga pesi ini. Ini kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya adalah pamor Rojo Temenang. Nah, ini pamor Rojo Temenang itu kalau nggak salah apa ya, agar disegani dan juga dihormati di lingkungannya atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerjanya, itu untuk di tuanya. Nah, kalau untuk di Rojo Gundolo ini berkisar pada hal perlindungan dan juga tolak balak. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk di Walang Sinunduan ini kalau nggak salah untuk di tuahnya itu adalah agar apa ya, pemilik dari pusaka ini gampang dihormati orang atau menjadi seseorang yang ini menjadi seseorang yang mudah dalam dijadikan panutan. Nah, dijadikan panutan oleh masyarakat atau oleh rekan kerjanya, itu seperti itu di dalam tuahnya. Tadi saya baca di buku sana, di buku ensiklopedia Kris nih. Jadi seperti biasa sebelum saya mereview itu terkadang saya pun juga akan membuka referensi dulu sobat. Nah, baik di buku pamor ataupun juga di buku ensiklopedia Kris. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita melihat untuk di bagian sini sobat, nah di bagian serah cecaknya ini ada semacam kayak pamor. Nah, pamor bulat seperti ini kalau dalam pengetahuan Tosan Aji saya ini adalah pamor pasu alam. Pamor pasu alam itu untuk di tuahnya salah satunya adalah agar kalau kita mengusahakan segala sesuatu itu agar cepat hasil. Nah, agar cepat berhasil, itu seperti itu. Nah, ini adalah pusaka yang luar biasa, pusaka yang bagus. Ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Ini nanti kalau seumpama apa ya, diwarangi lagi, kayaknya ini sangat ngebiar ini sobat untuk di pusakanya. Ini seperti ini. Jadi ini untuk di karakter dari pamornya, ini adalah pamor yang ngebior sebenarnya. Nah, pamornya bagus. Ini berarti untuk di pusaka ini sobat, di keris ini ada berapa ya? Di bilahnya ada pamor Walang Sinunduan, lalu juga ada pamor Rojo Gundolo, dan di bagian gonjonya ini ada pamor Rojo Temenang. Bagian serah cecaknya ini ada pamor Pasu Alam. Ada 4 pusaka setidaknya di satu keris ini sobat. Ada 4 pamor maksudnya di satu keris ini. Ini luar biasa banget ini. Monggo Anda amati, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya sobat. Pusakanya masih bagus dan layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Kalau Anda melihat untuk di bilahnya ini pun juga masih tergolong utuh ini sobat. Nah, ini pusaka bagus ini. Dan juga untuk di pamor Walang Sinunduan itu adalah termasuk dari pamor yang langka kalau menurut saya. Nah, ini adalah 2 pusaka yang istimewa yang saya tawarkan di episode kita kali ini sobat. Nah, dua-duanya ini adalah insya Allah pusaka istimewa. Monggo, sekali lagi jika di antara sobat ada yang berminat, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya.
Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.